Tapi ada yang teman-teman mungkin bilang, oh tapi dia portofolionya bisa lebih tinggi dari kita. Iya, karena duitnya sedikit. Oh iya. Lu coba gerakin portofolio 1 triliun. Kelabakan lu. Lu makan nggak pakai persenan bos, lu makan pakai namanya nominal return ya. Jadi jumlah uang yang lu bikin tuh berapa dari marketnya. Percuma lu porto 100 juta mah dia mau gua bikin kali 70 pasti bisa kita. Iya makanya. Porto 100 juta ya kali 70 merem kita, gampang. Tapi kalau portofolio ratusan miliar, portofolio triliun. Ya itu baru mikir tuh. Itu baru mikir kenapa? Karena sizingnya udah beda Iya. gitu. Lu even masuk kita ngomong Aster itu nggak bisa dijetek satu harga. Iyalah. Lu masuk Sui aja nggak bisa lu jetek satu harga, itu harus bikin tangga pelan-pelan. Arthur Hayes aja jual hype 100 M orang Kan maki orang semua. udah teriak bro, Iya. 100 M gitu kan. Jadi itu harus ada portofolio manajemen yang beda gitu dan Enggak. lu expect untuk dapat ilmu yang sama yang kita terapin di portofolio yang sekian besarnya untuk gratis gitu. Ini kan kita share gratis di sini. Kalian yang nonton ini gratis aja untung udah berapa banyak bro? Iya. Gitu. Untung berapa banyak apakah lu bagi kita kalau di sini enggak. Kita udah bikin live ini kan kita ngambil resiko. Kalau lu untung, lu diam, happy. Iya. Lu baca buku kita di media lu nyolong happy. Tapi lu kalau lu rugi, lu teriak gimana gitu. Korban biasanya diksi. Iya. Saya korban bang. Lu yang pencet sendiri. Benar. Ya inilah apa namanya sulitnya mengedukasi di negara yang kebanyakan orang IQ-nya terbelakang gitu. Tapi ya kalau ada, wah kita aja untuk kayak bayar newsletter ya bro ya, kayak misalnya Global Macro Investor atau misalnya Real Vision yang kita bayar itu ratusan juta teman-teman gitu. Iya. Ya. Dan kita emang kadang nggak share semua juga kita pakai gratis. ya, kita share gratis juga. Risetnya. Nggak semuanya kita pakai kok risetnya gitu. Ada beberapa makro event yang kita nggak ikutin, kalau misalnya kayak energi, komoditi kita kan nggak main ya. Ya. Jadi nggak masalah gitu. Jadi gua ngerasa sih dengan apa yang di-share ya, lu dapat ribuan modul, lu dapetin cuma 1,4 juta sebulan itu kan. 1,4 juta sebulan kalau lu bagi 30 aja cuma berapa itu kan. Cuma berapa ratus ribu gitu Yes. ibaratnya. Itu lu cuma makan gitu, sehari lu sisihkan gitu, lu bisa belajar. Jadi menurut gua udah sangat terjangkau dan untuk filter orangnya juga gitu. Setuju. Gua mau filter orang-orangnya yang seperti apa yang bisa masuk di situ dan bisa belajar dari kita. Buktinya sekarang kan akhirnya kondusif itu. Gimana caranya? Lu bisa rugi di aset Bitcoin 125.000 gitu. Ya. Itu nggak make sense gitu. Lu bisa rugi di aset yang naik sampai 125.000, acaranya 4.500. Sui naik udah berapa? Solana naik berapa? BNB udah 1.100 gitu. Ya. Lu harus jadi orang yang sangat serakah dan orang yang sangat bodoh untuk bisa rugi di kripto. Cuman dua. Sangat serakah banget lu margin rata kanan semuanya, semua gitu kan. Ya. Lu pakai futures lu mentokin, lu pakai options lu mentokin, Terus ke flash. terus kena Ya, kayak flash, kemana lah, turun misalkan sedikit terus hilang semua duit lu, nangis. beli XPL terus pakai leverage Iya. hilang semua. Belajarnya dari orang nggak jelas pakai leverage ya kan, karena dikira leverage itu konsep yang paling belakang gitu. Ya. Kita pun nggak banyak kok pakai leverage dalam aktivitas market kita. Gini saya pakai leverage juga kadang iseng ya. Ya. Karena memang saya dulu pernah belajar ya, ada lupa saya namanya siapa ya. Ya kripto guru lah ya. Sorry bukan kripto guru, forex guru lah. Dari Malang. Tuh dulu ya belajar ya waktu kuliah ya semester 1 ya. Dia itu kan selalu punya kebiasaan ya tradingnya forex yang itu waktu zamannya. Dia itu selalu mindset yang mana saya masih ini ya selalu kena itu sampai sekarang. Dia tuh selalu setiap kali dia misalkan ke kafe atau lagi belanja gitu ya. Ya itu sebenarnya mental yang buruk sebenarnya. Kadang beberapa kali saya tiru juga. Ya dia selalu misalkan beli kopi tuh berapa dia trading dulu bro. Ya. Supaya kopinya kebeli. Nah itu kadang Aneh beberapa. kan? Ya, Iya. kadang beberapa ya. Makanya kadang saya punya juga side wallet kecil. Yang mana kadang kalau saya pengen beli jam atau pengen beli apa. Saya trading dulu nih sehari itu. Ya. Saya mau kemana dulu ya, saya mau beli jam atau kan ya gak trading dulu. Kalau nggak dapat ya nggak jadi beli. Tapi kalau dapat ya beli gitu. Betul. Ya. Jadi kadang ya teman-teman tuh bisa kontrol ya. Kadang teman-teman juga punya hal yang negatif juga ya. Kadang kan kita juga FOMO juga terhadap posisi, terhadap sesuatu ya. Market buka 24 jam. Kan teman-teman harus membatasi ya rasa Betul. FOMO itu dengan ya itu tadi ya misalkan ya punya side wallet, punya side exchange buat apa. Jangan yang main concernnya aset naik 7 kali lebih terus bisa rugi kan dari kesalahan ya dalam berpikir. Sangat serakah berarti. Yes. Gitu. Ini ada yang bilang keren punya centralized exchange tapi nggak pro untuk full margin. Kenapa? Karena kita itu nggak ada
kepentingan untuk kalian tuh ngabisin duit kalian di exchange gitu. Kita sebagai orang yang punya exchange, kita nggak mau dong nasabah yang ada di kita itu bisa rugi gitu. Biasanya orang yang ngajarin seperti itu antara dia dapat komisi dari kerugian kalian atau ya dia dapat keuntungan dari kerugian kalian. Kalau kita kan exchange kita jelas ya bro ya. Exchange kita diregulasi sama OJK ya. Kita ambil dari fee gitu. Kita nggak ada keuntungan kalau kalian uangnya rugi di situ. Kita cuma dapat fee di transaksi. Nah problemnya kan banyak influencer bekerja sama dengan exchanger yang ilegal nih kita sebutnya di sini. Ya. Ketika dia bekerja sama dengan exchanger ilegal, ketika lu futures dan duitnya hilang itu bisa masuk ke kantong influencernya gitu. Di situ letak bahayanya gitu. Ya di situ letak bahayanya. Itu di situ letak bukan bahayanya. Letak asingnya ya. Betul. Jadi ketika kemarin tuh ada yang soalnya banyak bro. Indonesia kan gini negaranya awam, ya. Kan? Di negara awam ini gampang sekali kalau misal orang bisa memiliki masa yang banyak untuk dia mempengaruhi untuk melakukan hal-hal yang nggak benar gitu kan. Contohnya kemarin gue kan lagi berak bro. Kan? Ya. Lagi berak, gue buka TikTok terus ada yang bilang gue bocah ingusan gitu kan. Terus gue ingat gue pernah lihat di mana mukanya, oh iya dulu pernah iklan ini Binomo bro. Oke. Gitu. Jadi kalau yang gue tahu sih dua yang lain tuh sempat menjalani hukuman gitu, ya. Dan ketika gue ingat-ingat lagi, oh gitu pernah ngajarin untuk ibaratnya penonton dia yang awam itu untuk trade di binary option yang which is ya judi gitu loh. Yes. Dan kita kan susah ya untuk mengedukasi. Gue dari lama, gue dari 2019. Mungkin kalau lu lebih baru ya, lu baru muncul 2023. Dulu nggak mau muncul dia, terus gue bujukin baru muncul. Gak gampang untuk mengedukasi negara ini gitu. Jadi orang kan macam-macam bro. Ada yang punya framing gitu kan, yang mau jatuhin perjuangan kita silahkan boleh gitu. Tapi ujung-ujungnya tuh yang benar tuh pasti kelihatan gitu. Kalau bodoh beneran kelihatan, kalau yang beneran kelihatan gitu. Dan kita yang paling depan di sini untuk majuin ibaratnya generasi bangsa ini. Kalau kalian nggak suka dengan kita majuin generasi bangsa ini, ya tidak usah ditonton gitu. Karena ya mostly banyak sekali bro yang mengalami keuntungan. Karena kan banyak juga gua punya temen, even kemarin ada salah satu yang bikinin kantor kita ini. Kontak gua untuk bilang terima kasih gitu karena hidupnya berubah karena belajar dari kripto gitu, karena tahu kripto karena bangun kantor gue sekitar 3 tahun lalu. Dan itu adalah hal-hal yang kita senengin gitu. Dan banyak sekali orang di jalan tuh nge-stopin gue bilang terima kasih hidup gue berubah karena gue belajar gitu ngatur finansial, gue belajar berinvestasi dengan benar. Dan itu hal-hal yang bikin kita happy gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak suka perjuangan seperti itu, pengen jatuhin seperti itu, ya mungkin kerjaannya dulunya itu memang pengen ngerusak bangsa gitu. Benar. Cuman mungkin move on ke hal yang lain biasanya ya. Iya betul. Biar nggak kelihatan dulu pernah ngapain kan gitu. Biasanya iya. Jadi dia move on ke hal yang lain. Jadi biar nggak kelihatan dulunya tuh pernah punya dosa gitu. Pikiran jahat. Ya kan kalau dia bilang dosa, kalau gue bilangnya pikiran jahat gitu. Dia udah tahu hal yang dilakukan salah gitu kan. Dia tahu penontonnya banyak yang awam. Oh yaudah kita bisa kaya yuk, kita trading di platform ini. Yang tebak yuk atas bawah, atas bawah, atas bawah. Terus ketika ada orang yang ngajarin orang lain tentang ini edukasi finansial dan lain-lain, pakai leverage untuk ya orangnya nggak seneng gitu. Dibilang nggak kurang pengalaman, saya sih paling berpengalaman. Ya balik lagi ya kan. Kalau gue lihat orang seperti itu gue kasian gue. Gitu. Janganlah kasian soalnya negara ini tuh gue paling nggak suka sama orang yang punya usahanya yang nyari makannya. Itu dari ngerugin orang yang susah gitu. Karena lu tahu demografi itu yang paling bawah, paling susah, paling kasihan. Terus lu jerumusin lagi untuk mereka iming-imingin cara jadi cepat kaya gitu. Itu menurut gua nggak bagus. Ya. Dan kalau industri kripto sendiri kan banyak yang kontra bro. Tapi kita bilang di sini ya, ini industri kan kemarin lu datang sama orang-orang di industri kan. Ini industri orang paling pintar di dunia menurut gua loh sekarang. Ya. Cuman 2 yang paling pintar, AI ya lebih pintar lagi lah itulah. Itu lebih aneh lagi, lebih pintar lagi. Dan yang kedua tuh industri kripto lagi. Menurut gue yang paling pintar-pintar di dunia ini di 2 industri ini. Ya, kripto gitu. Yang kreator ya. Karena kan kripto ada yang kreator, ada yang follower juga. Ya. Orang yang bisa create sesuatu yang di follow itu biasanya ya orangnya pintar beneran. Cuman ya balik lagi, nggak semua orang yang follow pun juga bijak juga ya di industri ini. Iya betul. Jadi teman-teman juga harus hati-hati juga ya. Banyak orang yang kayak sebenarnya take away ya value dari orang yang bisa create value beneran. Ya. Dan di dunia kan selalu gitu ya. Ada taker sama giver.
Sama kan market juga ada buyer sama seller ya. Jadi ada yang create ya, ada yang it's a balance thing ya. Karena kalau saya lihat ya, kalau ya orang ya kita ngomong event ya, kripto paling gede, yang di panggungnya itu orang pintar semua. Ya. Saya jamin. Tapi yang nonton, apalagi yang FOMO nonton itu nggak semua. Belum tentu. Ya. Karena kemarin juga ada juga nih ya saya nggak tahu ya saya ya karena banyak yang tahu saya juga ya di sana ada yang videoin juga yang pas lagi duduk lagi nyimak itu juga ada yang videoin juga ya dari belakang. Cuman kan nggak semua orang kan juga ini bro mau suka belajar ya. Karena kan saya pun juga ke sana. Nah ini kalau dilihat ya semua saya catat nih. Nah notesnya lengkap ya. Notesnya lengkap nih. Saya ini base. Nah ini waktu base presentasi saya juga catat nih semuanya. Nah ya karena memang orang pun di industri ini kan memang informasi itu kalah Bloomberg sama Crypto Twitter kalah. Bloomberg sama Crypto Twitter kalah. Sama Coinbase ini juga semua kalah karena informasinya itu kan selalu based on human ya, based on human. Jadi kan kamu harus dengerin ya orang ngomong. Ini semua saya catat nih semua. Tujuannya apa ya? Supaya saya ya gini, ada yang mereka ngerti yang saya nggak ngerti. Betul. Dan kalau saya close karena the pasti gap, ada. Pasti selalu. Orang kan berapa kan kapasitasnya buat tahu. Jadi kalau kamu pengen jadi lebih jago ya kamu harus close the gap. Caranya close the gap apa ya? Tingkatin lah. Bahkan sekarang pun ya lu kita bayar punya berapa platform. Buat datang gitu? Ya ada pasnya ya yang 500 sama yang 5.000 kan. Ya. Saya datang yang 5.000 ya buat ngekip antrian juga. Tapi kan kemarin juga ada temen yang saya temenin jadi saya juga ikut antrian juga. Oke. Cuman overall ya 5.000 tuh dapat ini ya one on one sama Brian Johnson yang Brian Johnsonnya nggak datang sama dapat AP ya sesi VIP sama audit ya jelas nggak dapat antrian ya sama sesi VIP AP tapi saya nggak datang karena nggak terlalu suka AP ya itu doang sih sama terakhir ya after partinya saya nggak datang ya karena ya pasti acara minum-minum kan jadi kayak ya cuman buat skip antrian sebenarnya. Oke. Jadi kalau di Indonesia biasa kalau hampir 5.000 tuh kan berarti berapa tuh? 80-90 juta ya. 80 juta lah. Ya. 80 juta tuh kalau ada begituan di sini pasti bilangnya scam bro. Bener. Gitu. Jadi tapi sebenarnya juga yang di sana kan pas minggunya F1 ya. Jadi minggu pas F1 itu di sana hotel mahal itu semalam 100 juta. Ya. Jadi yang mahal di sana jadinya ya hotel sama infrastruktur yang lain karena emang ya dipasin banget ya kayak sama F1. Betul. Jadi ibaratnya gini teman-teman ya. Untuk kalian bisa belajar ya pasti ada keluar biaya. Kita juga di mana kita belajar ya selalu kita keluar biaya gitu. Fungsinya biaya itu apa? Untuk kita lebih fokus belajar. Kita pengen lihat. Kan udah bayar, mau denger dong. Bener. Jangan lu bayar terus lu ngaso, terus lu saat tempatnya jelek. Ya gitu. Saya aja pun juga ke acara token ya. Ya seminggu lah ya di Singapura ya keluar. Ya SM keluar lah. Betul. Ya kan, tapi kan saya bisa ngomong langsung sama Arthur Hayes, ya ngomong langsung sama Arthur Chong, ngomong langsung sama Justin Sun. Yes. Ngomong langsung sama ya KOL di luar semuanya ya. Betul. Ya bahkan juga ya ngomong-ngomong sama director lain yang nggak bisa saya cerita ya kan nambah ilmu juga. Betul. Ya. Nah ini banyak bilang bro, semangat mengedukasi karena untuk mau belajar ya karena modal nontonin video-video sudah hampir profit 100%. Dan gak cuma profit di market kok yang gue rasa ya. Gue kemarin sempat lihat banyak orang bisa bikin usaha gitu kan, termotivasi. Jadi inspirasi untuk mereka untuk jadi lebih baik ya menurut gue gak ada salahnya gitu untuk kita lanjut terus di sini bikin konten seperti ini gitu. Bahkan untuk yang clipper nih kita apresiasi semua di sini ya kan, clipper kita yang selalu kita kasih gaji ya, kita aktif memberikan gaji di saat orang lain ya kan itu mau coba untuk ngeduitin followers yang nggak ngerti apa-apa dengan promosi binary option dan lain-lain, kita kebalik gitu. Benar. Ketika kita punya follower, kita punya teman-teman yang mau belajar dan mau bagikan pelajaran kita, mau secara gratis luangin waktunya ngedit dan sharing keluar, kita kasih imbal hasil, kita gaji. Dan bahkan udah ada hampir sekarang berapa puluh orang ya kita tarik sekarang internal bantuin kita untuk bantu menyebarkan apa yang kita apa yang kita percayai di sini, karena kita percaya memang ini industri masa depan dan harus banyak orang Indonesia yang ngerti gitu ya. Suka nggak suka ya kripto ini akan gantiin semuanya. Ini sama kayak internet, lu nggak bisa nunggu gitu loh. Ini kayak penemuan api, penemuan roda. Antara suka nggak suka, AI dan kripto akan gantiin semuanya. Itu akan tokenisasi saham-saham yang lu pakai, properti yang lu pakai, cost yang lu sewa mungkin ke depannya tokenisasi gitu ya. Jadi itu adalah caranya gitu. Ada yang bilang
secara nggak langsung kalian juga telah mengajari yang nggak ikut dengan bisa saving biar bisa masuk aja. Ya boleh, silahkan mau masuk boleh, nggak masuk kita juga nggak peduli ya bro ya. Ya benar. Nah ini ada pertanyaan nih, apakah teori efficient market hypothesis masih bisa dibantah atau enggak? Untuk sekarang masih bisa cari alpha, tapi mungkin kedepannya ketika semua sudah basis AI kayaknya sulit. Nah, gimana sekarang pun kan juga sulit ya. Di crypto market kan sekarang juga orang chasing runner ya, karena yang bikin sulit ya terlalu banyak ya altcoin yang ada di market, sehingga ya orang harus chasing runner. Ya. Jadi satu hal nih teman-teman yang harus tahu ya, sebanyak apapun ya duit orang ya, sebanyak apapun koneksinya ya, itu pun juga mereka nggak akan pernah tahu ya market itu akan kemana. Ya. Itu di konferensi token pun juga satu orang satu gedung nggak ada yang tahu itu market tuh konsensus bakal kemana. Mereka juga nebak-nebak semuanya. Orang yang punya duit buat gerakin market pun mereka juga nggak tahu market bakal kemana. Karena kalau mereka gerakin marketnya ya ada entitas yang lebih besar yang jualan, dia juga rugi juga. Jadi nobody knows ya anything di market. Caranya kamu close the gap yaitu adalah tingkatin kemampuan, lebih banyak info, belajar tuh fundamental yang paling dasar ya. Kita buku berapa sih paling murah? Yang ngomong gratis-gratis juga YouTube-nya akademik itu juga gratis. Gratis, banyak seminggu gratis. 2 kali video juga paling keluar top gitu ya. kan. Maksudnya buat kayak buat teman-teman belajar sampai benar ngerti ya tentang market. Ya. Ngomongin market alpha ini juga ngomongin market alpha. Betul. Kan. Ini bakal kemana, potensi apa yang menarik. Jadi ya belajar itu gratis. Karena dulu waktu saya mulai kripto itu kan nggak ada platform seperti Akademi Kripto. Makanya saya bikin itu karena ya nggak ada buku begitu ya. Itu pun banyak saya ngomong sama orang di sana, ini buku ada 5 seperti ini, mereka pun ini kok sangat appreciate ya. Bahkan ya mau bawa itu ke negaranya ya, bahkan nawarin juga buat jadi pembicara ya di acara blockchain di UAE ya, Uni Arab Emirates. Tapi ya balik lagi. Jadi mereka appreciate ya, mereka juga melongo juga lihat angka Discord kita 500.000, katanya it's crazy ya, nggak ada yang bisa kayak kumpulin itu. Kita paling besar ya komunitas kripto, kita mungkin di dunia paling besar nomor 1. Ya yang komunitas kripto. Ya, bukan yang buat token-tokennya ya. Token-token saya nggak ngecek ya. Hyperliquid ada nggak ini Discordnya jumlahnya? Untuk pure komunitas dan platform edukasi kita yang paling besar. Dan kita harap kita masih mau ekspansi lagi, kita mau besarin lagi supaya kalau bisa satu Indonesia gitu. Kan ada 70 juta 74 juta Gen Z di Indonesia. Ya, Hyperliquid aja ini 73.000 ya. Untuk membernya. Saya nggak tahu ini yang real atau enggak ya. Tapi sebenarnya real lah yang ini. Ini 73.000 ya. Tujuan kita mau onboard 70 juta orang ke kripto ya, Gen Z ibaratnya. Karena kita percaya Gen Z ini yang bakal ngerubah dunia nanti ke depannya. Jadi kalau misalnya ada yang udah lebih tua gitu kan, mungkin ngerasanya nggak relate ya silakan gitu kan, karena zaman kan berubah bro. Benar. Ada yang bisa ngikutin zaman, ada yang nggak bisa ngikutin zaman. Kalau ngerasa nggak bisa ikutin zaman ya sudah gitu. Tapi jangan so asik kan gitu. Oh iya, tapi jangan so asik gitu. Bukan berarti kayak lu umur lebih tua lu dapat pengalaman yang lebih dari gue, belum tentu bos. Gitu. Makanya gue ingetin lagi gitu tadi gitu. Bukan berarti lu lebih tua lu udah ngalamin banyak. Kalau gue tanya beberapa hal yang pernah terjadi di hidup gue, belum tentu lu pernah ngalamin gitu. Belum tentu lu pernah lihat, belum tentu lu lebih pengalaman. Karena umur lu lebih panjang, enggak lah gitu. Cara cari duitnya juga enggak halal gitu kan. Kita tuh cara cari duitnya masih ya kita di market ya kan bro ya. Benar. Sederhana, dapat 10% terima kasih gitu kan. Benar. Kalau rugi ya paling kadang dimaki dikit. Kadang dimaki dikit. Ya oke lah. Ya. Tapi kita enggak ini penonton yang tadinya nontonnya satu hal gitu. Dijumusin semua, dimasukin yuk, masukin semua sini. Kita itu enggak cuman komentar, kita ikut main di sini. Iya. Jadi emang benar bisa main. Beda bro, kalau komentar kan kita kan komentator nih, kita komentator market, tapi kita main. Ada di market juga. Ada di market itu kantor di belakang sana ya. Kita beneran main di sini. Ada orang komentator doang, main pun nggak bisa gitu. Ngerasanya jago. Itu kan aneh gitu. Dunia ini tuh nggak bisa gitu ada manusia-manusia seperti itu. Ya. Manusia-manusia seperti itu ya ujung-ujungnya cuma jadi kayak ini bro. Misalnya jurnalis yang ngata-ngatain Elon Musk. Bisa nggak bikin roket gitu loh? Benar. Jangan lu gak bisa bikin roket lu komentar. Gitu. Ya itu kan? Biasanya ya food vlogger. Food vlogger. Masak gak bisa, lu komentar habis itu. Gimana? Ya. Jangan gak bisa main bola, lu komentar. Gitu. Kita di market bisa, komentar boleh. Gitu. Mau cek portofolio, returnnya ada. Mau datang ke sini silakan. Gitu. Tapi kita bukan kayak begini, terus kita lakuin hal lain lagi gitu. Misalkan kita jorokin orang kali gitu loh. Kayak kita komentator market,
Kayak kita sebenarnya kolektor Barbie gitu kan. Kolektor Barbie, ya. Kolektor Kayak gitu Barbie. Abis itu ada orang nih lagi jalan kita jorokin ke kali. Nah masuk lu ke kali gitu. Kan tuh kayak gitu ya. Orang ngikutin buat komentator hal yang lain gitu kan, olahraga yang lain. Oh ini ada nih, lu mau bisa kayak cepet gak pencetnya? Naik, turun. Tutupnya semenit nih, tutup menit. Ya itu pas tutup mata kan bisa kan. Iya betul, ketika ada 2 orang yang kena, tangan. Gitu. Terus ada orang yang mengedukasi orang lain secara finansial. Oh ini bocah ingusan gak berpengalaman. Coba dulu datang gitu. Datang ke sini aja dibuka kok pintunya. Gue pengen tahu pengalaman lu apa sih di dunia ini, pernah ngapain sih lu buat apa dunia ini gitu. Jadi kalau jadi orang ya kebanyakan tongornya berisik gitu. Suatu saat ya kita lihat aja gitu ada ganjaran atau enggak. Tapi yang pasti begitu nggak hilang ya bro ya, karena orang-orang ya, yang kan, itu beneran banyak tuh. Ya Banyak apa ya? Banyak korbannya dan waktu itu ngelapor ke gue banyak bro, gitu. Karena uang yang hilang semua, uang yang daftar di situ gimana dong? Dan di saat itu disebarkan lewat media digital kan di situ ada aliran dana juga. Jadi janganlah gitu. Jangan apa namanya ngomong kebanyakan tapi apa dosanya masih banyak gitu ya. Dikondisikan gitu, dipikir-pikir dulu sebelum keluar dari mulutnya. Dan kita himbau lagi yang mau dapat uang di sini kita bahas nih. Nah, ya. Kalian mau dapat uang bisa di Clipper kita bro. Dengan sangat happy kita akan bagikan gitu. Bukan mau dapat uang kalian main binary option gitu enggak. Benar. Mau dapat uang ayo jadi Clipper kita baik-baik sini. Kita kasih uang. Ada yang bilang GWS makasih ini. Lagi sakit aja tetap kita sharing. Benar. Ini tetap sharing. Ya, ada yang bilang kapan kira-kira top cycle bear market? Kita nggak tahu teman-teman. Ya, kalau kita tahu kapan exactly top, kapan exactly bear market, kita jadi orang paling kaya di dunia. Cuman ya harusnya mulai mawas diri lah ya Q4. Iya ya. betul. Kita kan juga nggak bisa timing top perfect ya. Trimming itu nggak ada yang bisa perfect ya. Karena kan ya ada juga lah bro, orang kan kadang juga begitu ya, suka goreng orang. Ya. Cuman kalau ketemu kan juga takut biasanya. Oh ketemu takut karena gue pernah ketemu orang ya waktu itu gue di mall di Sensi, gue di belakang gue liatin gitu orang. Ini kan yang ngatain gue bocah ngosen, kok dia nggak nengok gitu. Gue sampai berhenti di depannya, gue liatin kepalanya gitu. Kok diam gitu dengan tas LV-nya dia gitu. Gue kira ke orang yang apa berani di sosial media tuh di asli juga berani. Enggak. Nunduk aja terus dia turun ke parkiran nunduk gitu. Jadi jangan kebanyakan begini gitu. Ya. Kasihan itu penonton lu. Tapi sekarang orang udah rada pintar bro. Orang udah rada pintar ya. Harus jadi pintar lah. Orang udah tahu ya, mana yang mengedukasi, mana yang enggak. Kan simple gitu loh. Fungsinya ketika lu nonton suatu orang, apakah hidup lu ada perubahan jadi atau enggak gitu. Ya. Ketika lu nonton orang, oh hidupnya ada perubahan nih. Kan banyak juga bro konten kreator yang kita ngerasa ini ya, apa bermanfaat juga ya. Ketika lu nonton lu dapat sesuatu. Oh lu dapat ilmu gitu. Oke, lu bisa berpikir lebih kritis gitu kan. Ketika dia buka channel Akademi Kripto, nonton konten lu, oke. Oh caranya ngatur uang seperti ini, caranya ngatur portofolio seperti ini. Hal-hal yang nggak pernah diajarin gitu sama orang-orang di sekolahan ataupun di kuliahan, jarang diajarin. Oh gimana caranya ngatur finansial. Dan itu hal yang positif gitu. Dan kita harap lebih banyak orang yang bikin konten tuh apa namanya ngasih sesuatu gitu. Ya. Jadi kita harus fokus gitu. Kita harus fokus untuk ya target kita mau 74 juta ya dia kalau nggak salah. Ya. Itu lebih melek gitu. Kalau 74 juta orang itu melek finansial, kita bisa lihat capital market kita masih ketinggalan bro. Ya. Masih ketinggalan dibanding negara-negara bahkan India, apalagi Amerika ketinggalan 1000 kali ya. Ketika market finansial udah maju, ya semoga aja suatu saat negara ini ikut maju. Karena kita mau Indonesia GDP keempat nih 2045. Target kita itu. Jadi kita akan bikin konten sampai sana. Kalau bisa makin sedikit orang yang nonton konten entertain yang tidak terlalu bermanfaat. Cobalah. Ya edukasinya nggak cuma kita. Di luar negeri juga banyak edukasi. Gitu. Coba mulai nonton podcast yang bermanfaat. Coba nonton ini nggak bermanfaat. Ada yang suka atau nggak sama kita, terserah, kita nggak peduli gitu. Ada yang mau coba jatuhin kita dari kita punya visi terhadap negara ini, silahkan gitu kan. Boleh dicoba aja.
Ya, cuman kita punya pandangan yang positif gitu. Kita pengen bikin generasi yang muda ini jadi generasi emas gitu. Kita mau Indonesia ini jadi negara yang maju karena sayang gitu ya, potensinya besar sekali, kita punya sumber daya yang besar sekali, kita punya jumlah penduduk yang besar sekali. Ini kalau semuanya melek finansial mah beres gitu negara-negara yang lain menurut gua. Gimana, ada tambahan Bro Kakak? Ya, udah cukup ya. Tapi ya harus lebih mawas diri ya dengan potensi ya market di Q4 ini ya. Harus punya mindset hari ke hari. Dalam artian selalu punya exit plan yang tepat untuk altcoin-nya, untuk Bitcoin-nya, ya, untuk exit strategi selalu dijelaskan ya secara gratis di YouTube-nya Akademi Kripto, bisa langsung ke sana ya, teman-teman buat lihat, belajar dasar dulu ya. Di situ kita akan hari ini akan up ya video gimana kalian dapetin 10 juta pertama lewat kripto. Karena kita yakin nanti naik nih. Nanti naik ya. Jadi harus punya fundamental yang kuat bagaimana dengan skenario-skenario ya. Jadi di situ teman-teman bisa simak ya, itu juga gratis ya. Kita kan juga ini juga edukasi juga gratis. Jadi ya semoga menikmati terus ya apa karya yang kita bikin. Ya, kita bikin edukasi gratis ini supaya kalian bisa ngumpul terus ya barang kita. Kalau bisa setiap minggu ya pelan-pelan kita bimbing nih beberapa orang, 7.000 orang yang mau belajar sini ya. Kita bimbing terus, yuk kita melek finansial, yuk kita nabung jadi orang lebih baik. Gimana cara kalian ngatur keuangan, dan kita harap dalam mungkin waktu, ya ini gak sebentar kok, kita gak sprint. Kita main maraton gitu, panjang mungkin ya 5-10 tahun ke depan. Ketika ya channel YouTube gue ini berkembang sedikit, nanti kan udah 7 juta, 10 juta, lebih banyak dari Gen Z yang melek finansial, kita bisa bikin hal-hal yang seru nanti di negara ini ya. Jadi thank you semuanya, sampai jumpa di Margin Call selanjutnya.